PSSI secara terbuka menyebut pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajukan 4 nama pemain keturunan untuk bisa memperkuat skuad Garuda. 4 pemain itu disebut punya darah keturunan Indonesia sehingga tidak perlu melakukan proses naturalisasi. Dilansir Bloodsport, Sintayong mengatakan sudah mengajukan proposal daftar pemain keturunan incaran tersebut kepada Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu yakin dengan kehadiran 4 pemain keturunan itu bisa menambah kuat timnas Indonesia. Kalau ada 4 pemain itu di timnas Indonesia, pasti akan bisa jadi kuat di Asia Tenggara. Sebenarnya ada lagi selain 4 pemain itu, tapi fokus dulu ke 4 nama yang saya inginkan, kata Sintayong. Lalu siapakah keempat pemain keturunan yang menjadi incaran pelatih timnas Indonesia tersebut? Berikut profil 4 pemain incaran Sintayong. Sandy Walsh, pemain kelahiran 14 Maret 1995 itu mengaku memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek sang ibu. Secara resmi yang memiliki keturunan langsung dari Indonesia adalah kakek nenek dari ibu, kata Sandy dalam wawancara di akun YouTube Bayu Ekasari. Kakek lahir di Surabaya dan nenek di Purworejo. Mereka bertemu dan akhirnya pindah ke Belanda, imbuhnya. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu Brigita Porter yang keturunan Jawa. Sementara itu, ayah Sandy, Jerry Walsh, dilahirkan dari orang tua Irlandia dan Swiss. Dari statistik yang dilansir Football Highlight dari data Transfermarkt, Sandy Walsh paling banyak dimainkan sebagai bek sayap kanan. Dalam posisi itu, dalam karirnya Sandy Walsh sudah memainkan sebanyak 107 laga dengan torehan 7 gol dan 13 assist. Berikutnya ada Mace Hilger, diketahui juga memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang sempat ia konfirmasi pada wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2020 lalu. Mamaku yang berasal dari Indonesia, dia juga punya 7 saudara, jadi kita keluarga yang besar, ujar Mace Hilger. Bahkan Hilger sendiri mengaku telah diundang timnas Indonesia senior untuk seleksi pada musim panas 2020 lalu. Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk seleksi timnas Indonesia. Tapi itu dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19, ujarnya. Dengan tinggi badan 183 cm, Hilger termasuk sering bikin gol. Dalam posisi central back, Mace Hilger sudah bermain 47 laga dengan torehan 5 gol dan 1 assist. Selanjutnya ada Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, yang memiliki darah Maluku dari ibunya. Mamaku berasal dari Indonesia, nama belakangnya Bakar Besi. Opa dan omaku juga berasal dari Indonesia, kata Kevin Dix, dilansir Bola Sport dari YouTube Yusa Nugraha pada 2020 lalu. Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu terbuka untuk membela timnas Indonesia. Saya sudah berbicara dengan agen saya berkata bahwa Indonesia adalah asal-usulku, jadi saya tidak pernah menutup kemungkinan membela timnas Indonesia, ujar Kevin Dix. Kevin Dix biasa bermain di posisi bek sayap kanan dengan catatan 170 kali bertanding di posisi itu. Sebagai bek sayap, Kevin Dix rajin membantu serangan, torehan 20 gol dan 16 assist jadi bukti. Pemain ini juga bisa tajam saat menyerang. Yang terakhir ada Jordi Amat. Pada akhir Oktober 2021 lalu, Jordi Amat menjadi perbincangan hangat di Indonesia sebab ia mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya. Menurut pengakuannya, ia merupakan keturunan dari Raja Siau yang berada di Sulawesi Utara. Nenek saya selalu mendukung karir sepak bola saya, lahir di Makassar, ucap Jordi, dikutip dari AS. Ibu nenek saya berasal dari Siau dan ayahnya yang tak lain moyang saya adalah MD Kansil. Untuk diketahui bola mania, MD Kansil adalah kepanjangan dari Manalang Dwelak Kansil, yaitu Raja Siau yang berkuasa dari 1895 sampai 1909. Sepanjang karirnya, Jordi Amat dominan bermain sebagai bek tengah. Dalam 211 pertandingan yang dia mainkan dalam posisi itu, Jordi Amat mencetak 2 gol dan 1 assist.
Dari keempat nama tersebut, mungkin Jordi Amat yang paling dinanti publik, sebab pemain yang kini membela tim asal Belgia, Kassiupen, dikenal cukup ramah kepada pendukung timnas Indonesia. Selain keramahannya, Jordi juga memiliki kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh lini belakang timnas Indonesia. Sebab Jordi Amat dikenal sebagai pemain yang memiliki segudang pengalaman lantaran pernah bermain di kompetisi dua liga elit Eropa, yaitu Liga Inggris dan Liga Spanyol. Jordi Amat tepatnya pernah bermain di Swansea City, Rayo Vallecano, Real Betis hingga Espanyol. Pengalaman itulah yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini, terutama jelang menghadapi Piala AFF 2020 pada Desember nanti. Dengan bertambahnya amunisi sekelas Jordi Amat dengan segudang pengalaman bermain di level Eropa, tentunya peluang kita untuk menjadi juara semakin besar. Semoga saja ya bola mania.